kapok Lombok. Orang Jawa mengenal istilah ini, yaitu istilah kapok Lombok. Bisa digambarkan kapok Lombok itu seperti ini, saudara. Ketika orang makan sambal, dia kepedesen, itu rasanya seakan-akan tidak akan lagi mau makan sambal. Tetapi ketika rasa pedas itu mulai hilang, maka rasa nagih untuk makan sambal itu muncul, lalu orang itu akan berbuat lagi membuat sambal dan memakan sambal itu. Dan ketika kepedesan lagi, maka dia bilang, kapok, aku nggak akan makan sambal lagi. Tapi yang terjadi, ketika rasa pedas di mulutnya hilang, maka orang itu pun makan sambal lagi. Sehingga itu menjadi sebuah istilah dalam budaya Jawa, dikenal dengan istilah kapok Lombok. Sama halnya kayak gini, ketika orang itu berbuat sebuah kejahatan, namun ketika orang itu berbuat jahat lalu tertangkap dan dipenjara, maka orang itu akan berkata, aku tidak akan berbuat kejahatan lagi, aku kapok. Namun ketika dia sudah keluar dari penjara, maka dia mengulangi perbuatannya lagi. Saudaraku, jadi nggak ada kapoknya sebenarnya. Makanya ada istilah kapok Lombok, itu adalah kapok yang sebentar saja. Ketika rasa pedasnya hilang, dia akan makan sambal lagi. Kalau dikorelasikan dengan perbuatan manusia yang berbuat jahat, kalau orang itu berbuat jahat, ketika ada konsekuensinya, dia seakan-akan kapok. Tapi ketika konsekuensi itu sudah hilang, maka dia berbuat jahat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata pada kita semua melalui Nabi Yunus. Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Di situ Tuhan berkata kepada Yunus untuk yang kedua kalinya, supaya Yunus pergi ke Niniwe. Kenapa saya katakan yang kedua kalinya? Karena Tuhan yang pertama sudah bilang kepada Yunus. Namun yang pertama Yunus ogah untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, pergi ke Niniwe. Justru Yunus pergi ke Tarsis, melarikan diri. Nggak mau dia ke Niniwe. Kenapa? Karena kota Niniwe itu penuh dengan orang-orang yang jahat. Dan menurut hikmat si Yunus, nggak pantas lah orang itu mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga dia merasa bahwa tidak perlu pergi ke Niniwe. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika seorang itu nggak melakukan firman Tuhan, maka jelas ada konsekuensinya. Konsekuensinya tentu berbeda-beda. Kalau kita melihat kasus Yunus, ketika orang itu nggak taat pada firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan sebuah malapetaka, ya saya bicaranya. Sebuah musibah. Bagaimana Yunus dibuang dari kapal dan pada akhirnya dia harus ditelan seekor ikan, dan di dalam perut ikan itu ada sebuah keajaiban bagaimana Yunus masih hidup dan dia berseru berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Akhirnya Yunus dimuntahkan dan dia masih selamat. Ya, banyak orang berpikir ini sebuah fiktif gitu, sesuatu yang hanya sekedar dongeng cerita. Namun kita mengimani firman Tuhan adalah firman Tuhan, dan itu adalah peristiwa yang sebenarnya. Dan nilai yang dapat kita ketahui adalah ketika orang itu nggak taat sama firman Tuhan, maka pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Itu sih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka kita pun harus belajar hal yang sederhana ini, untuk mau belajar tunduk dan taat pada firman Tuhan. Nah, untuk secara khusus di pasal yang ketiga ini,
Untuk yang kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus. Belajar dari pelajaran yang pertama, saudara. Dia nggak mau ditelan ikan lagi. Akhirnya yang kedua ini, Yunus mau belajar untuk taat sama firman Tuhan. Dia belajar dari pengalaman bahwa orang yang nggak taat sama firman Tuhan itu nggak enak banget sebenarnya. Nah, sebelum kita merasakan sesuatu yang nggak enak akibat kebodohan kita karena nggak mau taat sama firman Tuhan, mending kita belajar deh dari Yunus ini. Jadi, untuk yang kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus supaya Yunus pergi ke Niniwe. Dah, di situ nggak ada perbantahan lagi. Di situ nggak ada usaha untuk melarikan diri lagi. Di situ hanya ada satu hal, yaitu Yunus taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan, saudara. Kemudian Yunus pergi ke Niniwe, kota yang besar. Dikatakan firman Tuhan, 3 hari perjalanan lamanya, lebarnya mungkin ya. Jadi sangat luas kota itu, dan di situ penuh dengan orang-orang yang tidak bermoral. Orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Enggak perlu spesifiknya jahatnya apa, tapi firman Tuhan mengatakan di sana adalah banyak orang-orang yang melakukan hal yang jahat, dari kekerasan dan lain sebagainya. Yunus berkata kepada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Seperti apa yang dikatakan Tuhan, dia sampaikan kepada orang-orang Niniwe. Nah, sesuatu yang di luar dugaan Yunus terjadi, saudara. Ayat yang kelima mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Luar biasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Yunus nggak pernah berpikir bahwa orang-orang Niniwe akan mau bertobat. Yunus tidak pernah berpikir bahwa orang-orang Niniwe ini akan berbalik dari perbuatannya yang jahat dan keji. Namun ternyata oleh karena kuasa Tuhan, orang-orang Niniwe ini percaya kepada Tuhan. Mereka bertobat dari semua kejahatan dan kekerasan yang mereka perbuat. Dan ini bukan kapok lombok. Pertobatan orang-orang Niniwe ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bagaimana pertobatan itu diawali dengan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Saudaraku, percaya itu bukan pasif. Percaya itu adalah aktif. Sering saya mengatakan ini kepada jemaat Tuhan bahwa percaya itu aktif. Artinya apa? Ketika orang itu percaya akan sesuatu, maka dia tidak hanya sekedar ngomong, iya aku percaya. Tapi mari kita lihat contoh yang real dari orang-orang Niniwe yang baru saja bertobat, baru saja mengenal Tuhan, baru saja tahu Tuhan. Ketika mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini percaya, maka mereka mengenakan kain kabung. Artinya apa kain kabung? Kain kabung itu adalah sebuah tanda bahwa orang itu menyesal. Dia mau menyadari kesalahannya. Kain kabung adalah tanda bagaimana mereka benar-benar menyesal dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu, mereka juga sedang melakukan apa? Mereka berpuasa, semuanya berpuasa. Baik anak-anak, baik ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, semuanya berpuasa. Baik penguasa dikatakan ya, ketika itu sampai kepada raja, maka bahkan raja pun memaklumatkan sebuah perintah. Tidak hanya manusia yang berpuasa, tapi seluruh ternak pun tidak makan dan tidak minum. Ini adalah bentuk rasa percaya mereka kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dilakukan. Ada sesuatu yang membuktikan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapi. Bahwa 40 hari lagi akan ditunggang balikkan. Makanya mereka ketika percaya akan pemberitaan yang disampaikan Yunus,
mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Dan berpuasa, memakai kain kabung adalah cara yang mereka ketahui untuk bisa mengubah hati Tuhan, tidak menunggang balikan kota Niniwe. Jadi artinya dari kata ini, dari cerita ini, saudaraku, ketika orang itu percaya, dia tidak hanya sekedar diam saja gitu. Ketika orang itu percaya pada Tuhan, ada action yang dia lakukan. Dan betul, di ayat yang 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Batal, saudara. Allah nggak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Kenapa? Karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, aplikasinya apa untuk saya dan saudara? Apakah kita sudah percaya akan Tuhan? Jika memang kita sudah percaya kepada Tuhan, action apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita hanya sekedar percaya dan percaya doang gitu? Firman Tuhan ajarkan kita bahwa ketika orang itu percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sudah menjadikan nama Tuhan dipermuliakan? Adakah sesuatu yang kita pikirkan dan kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan? Yang kedua, menjadi perenungan kita adalah, apakah kita sudah hidup dalam pertobatan? Pertobatan kita itu ada apakah seperti kapok Lombok? Malam ini nangis-nangis bertobat atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, besok berubah dosa lagi. Itu kapok Lombok, saudara. Kalau orang yang benar-benar bertobat, maka dia berbalik dari perbuatannya yang jahat, yang kejam. Dia berubah, dan perubahan sikap itu adalah diawali dari perubahan pola pikir. Dulu nggak percaya kepada Tuhan, sekarang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, maka dia akan hidup dalam pertobatan yang sejati, tidak kapok Lombok. Saya masih belajar. Bersama-sama mari kita belajar supaya pertobatan kita bukan pertobatan yang dikatakan orang kapok Lombok, tapi hidup dalam pertobatan yang sejati. Saudaraku ini kasih Tuhan, apa yang kita ketahui belum tentu merubah kita. Kita tahu bahwa Allah merindukan kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan merindukan bahwa kita menjadi orang percaya yang hidup dalam pertobatan. Kita tahu itu. Namun, apakah pengetahuan ini merubah sikap hidup kita? Banyak orang ingin orang lain berubah, tetapi dia sama sekali tidak mau merubah dirinya sendiri. Banyak orang tua yang ingin anak-anaknya berubah menjadi baik, namun orang tua itu tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Seringkali seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui hal ini, mari kita berjuang belajar supaya kita pun mau melakukannya. Tidak hanya orang lain yang kita harapkan berubah, namun diri kita juga. Mari kita ubah menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati. Tidak pertobatan kapok Lombok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.